Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Jaya Property. Kali ini kita akan membahas untuk memasang keramik di celah kusen pintu ya teman-teman ya, posisi di bawah ya. Kalau diperhatikan itu kita akan melihat pemotongan pemasangan granit di bawah kusen pintu ya. Biasanya itu ini tidak semua tukang keramik bisa ya teman-teman ya. Jadi bukannya seperti tidak semua orang itu bisa melakukan, karena ini tingkat kesulitannya juga lumayan cukup ya, karena itu juga dilihat dari sisi itu mudah retak teman-teman ya. Nah, nanti bisa diperhatikan cara memotong, ngemal ataupun cara potong keramiknya. Ini bisa dilihat lagi, ini pemasangan granit di celah di bawah pintu, kusen pintu. Nah itu nanti bisa diperhatikan lagi ya, bisa diperhatikan lagi untuk apabila teman-teman ingin memasang keramik ataupun granit di bawah celah kusen pintu. Nah, tolong diperhatikan lagi, ini cukup rumit teman-teman ya, karena perhitungannya resikonya itu waktu pemotongan juga bisa pecah ataupun retak ya. Dan saat nanti dipasang pun, waktu dipukul-pukul pakai alat palu karet itu juga hati-hati juga ya, karena riskan untuk di sudut itu akan mudah pecah. Nah, itu sudut itu bisa pecah ya kalau diperhatikan lagi. Nanti perhatikan untuk cara pemotongan dan waktu pemasangan keramiknya. Yuk kita lihat. Nah, ini dilihat dari sisi yang bolong ini ya, nanti ada sisa segitu, sama sebelah ini kan lebih besar ya. Nanti pemotongannya menyesuaikan ukuran yang diukur di bawah kusen. Nah, ini bisa diperhatikan. Ini mas tukangnya sedang mengukur celah yang tadi waktu dibuatkannya celah di bawah kusen untuk nanti pemasangan keramik granitnya ya teman-teman ya. Bisa perhatikan ya, karena keramik granit juga termasuk lumayan mahal dibandingkan keramik biasanya. Nah, dikarenakan seperti itu, bisa diperhatikan lagi nanti ya, bisa dilihat. Nah, ini kita menggunakan penggaris dan alat tulisnya menggunakan paku ya teman-teman ya. Bisa dilihat lagi ya, kita menggunakan paku. Nah, itu paku, jadi lebih jelas di permukaan granitnya. Apabila kita menggunakan pensil bisa, cuma nanti akan pudar ketika dipegang dengan tangan ataupun terkena seperti lap ataupun tangan, itu akan hilang ya. Beda adanya dengan kalau kita menggunakan paku. Bisa diperhatikan lagi untuk potongnya. Ayo kita ikuti mas tukangnya untuk pemotongan. Nah, ini kali ini kita akan melihat, nah ini di bawah kusen pintu ini akan dilakukan pengurangan di bawah ini ya, di dedek itu ya namanya, kalau di tukang namanya di dedek, untuk mengepasi posisi dalamnya ya. Nanti kalau kita hanya di posisi luar itu akan mudah pecah, apabila nanti kemudian hari akan dirapikan lagi. Bisa diperhatikan lagi. Jadi nanti kalau teman-teman perhatikan itu, kalau tidak didedek seperti itu nanti kalau tidak ditumpangi akan mudah pecah. Nah, ini Pak tukang sedang melakukan potong ya, bisa perhatikan lagi pelan-pelan. Maaf sebelumnya apabila suara mesinnya saya matikan, karena nanti akan kalah dengan suara saya ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan lagi. Nah, ini pemotongannya. Nah, ini sudah jadi seperti itu teman-teman ya, bisa dilihat, perhatikan, bisa dilihat. Nah, ini akan dipasang oleh mas tukangnya dari kita. Nah, bisa diperhatikan itu akan masuk sepenuhnya ya, dengan ukuran yang sama ya. Apabila tidak dititik itu akan mudah nggak pas teman-teman ya. Bisa diperhatikan lagi ini. Nah, bisa dilihat sendiri itu akan berbeda ya. Nah, ini kekurangannya ada di posisi sudut ya, jadi nanti akan mengurangi yang di ujung ya. Nah, ini belum masuk karena di ujung itu belum diukur untuk memasukkannya keramik ini ya teman-teman ya. Bisa perhatikan lagi ya. Nah, ini itu di sudut sebelah kiri itu belum masuk ya, nanti akan dipotong kembali. Nah, nanti akan dipotong kembali sudut sebelah kiri ya. Nah, ini setelah sudah dipotong hasilnya seperti ini, perhatikan ya. Nanti akan masuk pelan-pelan untuk uji coba dulu untuk masukkan keramik ini. Nah, ini ternyata yang bawah belum terkena titikan ya teman-teman ya, untuk pengurangan cor-coran yang bawah kusen ya. Nah, ini bisa diperhatikan lagi. Nanti apabila waktu pemasangan granit untuk di bawah kusen itu emang cukup rumit teman-teman ya. Bisa perhatikan lagi, karena kita emang
perlu ketelitian dan kepastian untuk posisi sebelah mana pemasangan keramik granit ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat lagi, kita akan perhatikan untuk Pak Tukang sedang melakukan pengurangan posisi di itu. Nah, ini sebelum kita masukkan granitnya, kita beri aduan semen ya teman-teman ya, pasir dengan semen, supaya nanti akan kalau orang tukang berat itu biar mapan ya teman-teman ya. Jadi posisinya keramik itu mapan di lapisan bawahnya ya, supaya tidak kopong ataupun kosong waktu nanti kita tumpangi granitnya. Nanti kan fungsi untuk dipukul-pukul itu supaya rapat ya teman-teman ya, supaya tidak ada celah bolong apabila nanti waktu diinjak ataupun dilewati oleh penghuni. Bisa perhatikan lagi, nanti kita akan lihat ya posisi akan dimasukkannya seperti apa. Nah, ini dikasih adonan dulu supaya lebih itu, jadi diperhatikan lagi untuk adonannya. Nah, itu keramik potongannya sudah siapkan ya. Nah, itu kita sedang proses untuk kasih adonan supaya di bawah itu lebih mapan pada saat nanti kita pemasangan granit. Nah, ini bisa diperhatikan, iya, nah bisa masuk teman-teman ternyata. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Perlu diperhatikan lagi untuk memasang granitnya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi mapan teman-teman ngemalnya itu, waktu motong keramik dan waktu pemasangan keramik granit di bawah posisi kusen ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin ada beberapa yang masih bolong ya, perlu diperhatikan lagi. Ini akan kita tambahi adonan lagi ya, karena ternyata masih kurang untuk padatnya. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, alhamdulillah selesai teman-teman ya, satu pasang granit untuk posisi di bawah kusen pintu. Nah, perlu diperhatikan lagi. Nah, kita pukul-pukul dulu ya pakai alat pukul karet ya, bukan alat pukul yang palu biasa ya, jangan ya, nanti pecah itu teman-teman ya. Ini kita menggunakan palu karet ya. Nah, pelan-pelan di posisi sebelah kanan kiri dan atas bawah selalu merata ya pemukulannya ya, jangan sampai silang ya teman-teman ya. Nanti kalau silang itu suka pecah di posisi ujung ya nanti ya. Perhatikan lagi, karena ini posisinya itu tengah-tengah itu pemotongan ya, itu lebih riskan lagi untuk pecah atau retak karena sudah terpotong di posisi sebagian di ujung ya teman-teman ya. Bisa dilihat lagi. Nah, ini seperti ini, bisa diperhatikan lagi. Nah, selanjutnya kita akan meratakan lagi di ujung, karena itu masih ada beberapa yang dipukul masih berbunyi ya. Kalau berbunyi itu kayak bunyi kosong, itu bahwasanya di bawah itu belum memenuhi volume untuk pengisian semen ataupun pasirnya teman-teman ya, adonannya. Nah, itu sebelum kita tempel, kita lapisi dengan semen sebelumnya untuk di lapisan bawah granit ya, supaya menempel ya. Nah, ini bisa diperhatikan lagi. Yuk kita pasang ya, kita lihat ya. Nah, ini, itu udah dipasang dengan bawahnya ada adonan semennya supaya lebih keraket ya teman-teman ya, lebih lengket. Nah, ini kita pukul-pukul pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang ya teman-teman ya. Diperhatikan lagi pemukulannya pelan-pelan ya, tidak kencang-kencang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin cukup sekian teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh teman-teman di luar, di rumah juga. Bahwasanya kalau pemasangan keramik granit di bawah kusen sangat mudah dan sederhana, mungkin bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dari awal sampai akhir. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan jangan lupa untuk dibantu channel ini supaya berkembang, untuk jangan di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam dari Teguh Jaya Properti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.